Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang lalu. Kita akan meneruskan di pembahasan tentang nilai sentral, tetapi kali ini kita akan membahas nilai sentral untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok itu adalah data yang dibuatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang rata-rata, median, modus, rata-rata ukur, rata-rata harmoni, dan rata-rata kuadrat. Oke, kita akan mulai dulu dari rata-rata. Nah, definisi rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan kejadian atau casesnya atau kejadiannya. Oke, nah di data berkelompok untuk menghitung rata-rata itu adalah sigma fx dibagi dengan n. Nah, x di sini adalah nilai tengah, ya, jadi nilai tengah pada suatu kelas. Oke, langsung kita menuju ke contoh. Oke, di sini ada besar pengeluaran sewa rumah 87 keluarga ya, di tahun 2014. Nah, di sini ada bermacam-macam ya. Kelas pertama, ada kelas pertama 40 sampai 49, 40 sampai 59, kemudian 60 sampai 79, 80 sampai 99 ya, dan kelas ke-6 adalah 140 sampai dengan 159. Nah, kita disuruh untuk membuat atau mencari nilai rata-rata untuk data berkelompok ini. Oke. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata data berkelompok ini, ya pertama kali adalah kita menentukan nilai tengah atau nilai X-nya. Nah, di nilai tengah, ya, kita lihat di sini kelas pertama adalah 40 sampai 59, ya. Caranya adalah kita jumlahkan antara batas atas 59 ditambah dengan batas bawah 40 dibagi dengan 2. Oke, jadi 59 ditambah dengan 40 dibagi 2, hasilnya adalah 49,5. Nah, ini adalah nilai tengah kelas pertama. Kemudian kita lanjutkan, kelas kedua juga seperti itu, batas atasnya 79, batas bawahnya 60 dibagi 2, yaitu 69,5. Dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Oke, nah kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Ya, di tabel selanjutnya adalah kita kalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi frekuensinya 9 dikali dengan 49,5 hasilnya adalah 445,5. Kemudian kelas kedua 11 frekuensinya dikali dengan 69,5 hasilnya adalah 764,5. Nah, seterusnya sampai dengan kelas ke-6 ya. Setelah itu kita jumlahkan di frekuensi dikali dengan nilai tengah ini kita jumlahkan ya. Kemudian hasilnya adalah 9286,5. Oke. Nah, untuk menghitungnya rata-rata sigma fx dibagi dengan n. Sigma fx jumlah dari fx keseluruhan ya, 9286,5 dibagi dengan 87. Ya, banyaknya data yang kita hitung adalah 87. Oke, sehingga nilainya adalah 106,74. Nah, ini cara untuk mencari rata-rata untuk data berkelompok. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah kita mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah itu adalah suatu distribusi atau suatu rangkaian data itu dibagi dua yang sama besarnya. Itu disebut dengan nilai tengah atau median di sini. Jadi nilai tengah ini adalah nilai tengah keseluruhan data. Oke, bukan nilai tengah per kelas. Oke. Nah, untuk mencari nilai tengah data berkelompok ya, kita cari dulu adalah letak mediannya. Nah, letak mediannya adalah n per 2. Banyaknya data dibagi dengan 2. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari nilai mediannya. Nah, untuk mencari nilai median, rumusnya adalah L0 ditambah dengan N per 2 dikurangi dengan F dibagi dengan FME dikali dengan I. Nah, L0 ini adalah tepi bawah. Ya, tepi bawah.
ya, lower of boundary atau tepi bawah. Kemudian N ini adalah banyaknya data yang kita observasi. Kemudian F, nah ini F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, nah kemudian FME di sini adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. Kemudian ini adalah interval. Nah, untuk mencarinya maka kita harus contohkan terlebih dahulu. Nah, kita akan mencari data ini, ya, jumlah keluarga, jumlah sewa keluarga tadi atau sewa rumah suatu keluarga. Oke. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai tengah. Caranya adalah kita tentukan letak mediannya terlebih dahulu. Ya, rumusnya adalah N dibagi dengan 2. Jadi N-nya adalah 87, dibagi dengan 2 hasilnya adalah 43,5. Nah, kemudian kita akan tentukan di mana letak median tersebut. Nah, untuk menentukan di mana letak median di data ini, ya, maka kita akan coba untuk menyusun frekuensi kumulatifnya dulu. Ya. Kelas pertama adalah 9. Ya, kita memakai frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ke atas lebih tinggi, ya, ditambahkan seterusnya. Oke, kemudian kelas pertama adalah 9, kemudian ditambah dengan kelas kedua 11 yaitu 20, ya. 20 ditambah 14 hasilnya 34, 34 ditambah 20 hasilnya 54, 54 ditambah dengan 15 hasilnya 68, dan 68 ditambah dengan 18 hasilnya adalah 87. Nah, sekarang kita akan menentukan letak mediannya. Nah, untuk menentukan letak median, ya, letak mediannya ada di 43,5. Nah, caranya adalah boleh lebih, tetapi tidak boleh kurang. Oke, kita lihat kelas pertama, nilai frekuensi kumulatifnya 9, ya, masih kurang dari 43,5. Berarti tidak bisa ini di sini. Kemudian di kelas kedua juga tidak bisa. Kelas ketiga juga tidak bisa karena masih kurang dari 43,5. Nah, selanjutnya, di kelas selanjutnya, kelas keempat, nah ini yang bisa nih. Nah, kelas pertama yang bisa atau lebih dari letak mediannya itu ada di kelas keempat. Nah, sehingga letak mediannya itu ada di kelas keempat. Ya, boleh lebih tetapi tidak boleh kurang. Nah, lebihnya itu berada di frekuensi kumulatif berada di kelas keempat. Oke, sehingga kita bisa menghitung nilai mediannya. Ya. Nilai median L0 tepi bawah. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawah dikurangi dengan 0,5. Karena batas bawahnya 100 dikurangi dengan 0,5 maka 99,5 ditambah dengan N per 2. N per 2-nya tadi 87 dibagi 2 hasilnya 43,5 dikurangi dengan F di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sehingga kelas mediannya di kelas keempat, frekuensi kumulatifnya, tetapi sebelumnya berarti di 34. Jadi dikurangi dengan 34, dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median 20, kelas mediannya 20. Kemudian dikali dengan interval 20. Nah, cara untuk mencari interval adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah dengan 1. Ya, batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah dengan 1. Jadi 119 dikurangi dengan 100 hasilnya 19 ditambah dengan 1 hasilnya 20. Sehingga diturunkan menjadi 99,5 ditambah dengan 9,5. Hasilnya adalah 109. Nah, ini cara untuk mencari nilai tengah atau untuk mencari median. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga modus. Ya, modus adalah data atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar, frekuensi paling besar. Oke, sehingga untuk mencari modus data berkelompok, ya, caranya kita tentukan dulu di manakah frekuensi terbanyak atau terbesarnya di mana dulu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, maka kita bisa mencari nilai modusnya. Ya. Rumusnya adalah L0 ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan interval.
Oke, jadi L0 ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan I. Oke, nah MO ini adalah modus, nilai modus. L0 itu adalah tepi bawah. D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurangi atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya. Kemudian D2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Kemudian I ini adalah interval. Oke, nah kita akan contohkan di sini kasus yang tadi. Nah, untuk mencari nilai modusnya, kita tentukan dulu mana yang paling besar. Ya, frekuensi terbesarnya di mana? Oke, ternyata frekuensi terbesar ada di kelas keempat. Oke, nah untuk mencari modus tadi rumusnya adalah L0 ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan I. Oke, L0-nya adalah tepi bawahnya 100 ya. Ingat, untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Oke, sehingga menjadi 99,5, 100 dikurangi dengan 0,5, 99,5 ditambah dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Sehingga 20 dikurangi dengan 14 hasilnya 6. Oke, dibagi dengan 6 ditambah dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi 20 dikurangi dengan 15. Hasilnya adalah 5. Sehingga diturunkan menjadi 99,5 ditambah dengan 6 dibagi dengan 11 dikali dengan 20 hasilnya 10,91 sehingga hasil akhirnya adalah 110,41. Nah, ini cara untuk mencari modus. Kemudian kita lanjutkan, sekarang rata-rata ukur atau geometric mean. Nah, rata-rata ukur itu adalah akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Oke, sehingga untuk mencari rata-rata ukur atau geometric mean untuk data berkelompok, ya, rumusnya adalah sigma F log X dibagi dengan N. Sigma F log X dibagi dengan N. Oke. F di sini adalah frekuensi dan X adalah nilai tengah dan N adalah banyaknya data. Banyaknya data yang kita observasi atau banyak data yang akan kita hitung. Oke. Nah, sekarang kita akan contohkan. Nah, di sini tadi adalah rumusnya adalah sigma F log X dibagi dengan N. Ya, kita akan cari nilai tengahnya dulu. Ya, nilai tengahnya tadi sudah ya. Jadi batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2 hasilnya 49,5. Kemudian kita logaritmakan hasilnya logaritma 49,5 hasilnya adalah 1,6946. Kemudian baru dikali dengan F. Jadi 1,6946 ini kita kalikan dengan 9. Sehingga hasilnya adalah 15,2514. Oke, sehingga kita turunkan semuanya, kita hitung semuanya, totalnya ada 164,4539. 164,4539, sehingga kita akan cari logaritma MG-nya adalah 164,4539 dibagi dengan 87. Hasilnya adalah 1,8906, sehingga untuk mencari geometric mean itu adalah anti-log. Kalau Anda punya kalkulator maka 10 pangkat X, ya 10 pangkat N. Nah, itu diketik atau kalau tidak 10 kemudian ada tanda spasi di atas, ya centang di atas, ya kemudian tinggal Anda tekan 1,8903, hasilnya adalah 77,68. Nah, ini cara untuk mencari rata-rata ukur geometric mean di data berkelompok. Nah, kemudian yang kelima adalah rata-rata harmoni. Ya, rata-rata harmoni kebalikan nilai rata-rata hitung dari kebalikan nilai datanya. Nah, untuk mencari rata-rata harmoni di sini untuk data berkelompok, rumusnya adalah N dibagi dengan sigma F dibagi dengan X. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya F ini adalah frekuensi, X ini adalah nilai tengah. Oke, jadi frekuensi dibagi nilai tengah, baru dijumlahkan, baru kita akan bagikan dengan N tadi di atas. Oke, nah contohnya, sekarang kita akan contohkan. Ya, untuk mencari harmonic mean, rumusnya adalah N dibagi dengan sigma F dibagi dengan X. Oke, nah nilai tengah kita cari dulu, ya batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2, hasilnya 49,5. Kita cari sampai kelas terakhir. Kemudian kita bagi antara F dengan X, ya.
9 dibagi dengan 49,5 hasilnya 0,1818. Kita cari sampai dengan kelas ke-6, baru kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,9153. Oke, sehingga N-nya adalah 87 dibagi dengan 0,9153, hasilnya adalah 95,05. Nah, itu cara untuk mencari rata-rata harmoni. Nah, selanjutnya adalah kita akan cari rata-rata kuadrat atau quadratic mean. Nah, untuk mencari rata-rata kuadrat atau quadratic mean, ya, untuk data berkelompok, ya, hasilnya adalah rumusnya adalah akar sigma fx kuadrat dibagi dengan n. Oke. Nah, kita akan coba cari. Nah, jadi rata-rata ini atau nilai tengahnya kita kuadratkan terlebih dahulu, ya. Jadi 49,5 dikuadratkan hasilnya 2450,25. Oke, kemudian kita turunkan semuanya. Oke, ini kita kuadratkan dulu nilai tengah ini, ya. Kemudian baru kita kalikan dengan F, ya. Jadi F 9 dikali dengan 2450,25 hasilnya adalah 22052,25. Kemudian kelas kedua 11 dikali dengan 4830,25 hasilnya 53.132,75. Kemudian seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Kemudian baru dijumlahkan, hasilnya adalah 1.080.991,75. Oke, kemudian baru kita akar di sini, akar 1.080.991,75 dibagi dengan 87. Hasilnya adalah min kuadratik adalah 12.425,19. Kita akar, hasilnya adalah 111,47. Nah, itu cara untuk mencari rata-rata kuadrat untuk data berkelompok. Nah, mungkin itu saja dulu yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu tentang nilai sentral di data berkelompok. Kita sudah mempelajari tentang rata-rata, median, modus, rata-rata ukur, rata-rata harmoni, dan rata-rata kuadrat. Oke, mungkin itu saja dulu dan terima kasih.